Hadirin semuanya, memasuki acara pertama yaitu presentasi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber dengan durasi 10 menit. Dan sebelum waktu habis, moderator akan memberikan kode 2, artinya 2 menit lagi habis kesempatan bagi narasumber untuk memberikan presentasi. Saya ulangi sekali lagi bahwa di sesi ini dilarang memberikan interupsi atau pertanyaan. Masuk ke diskusi presentasi pertama disampaikan oleh Profesor Egy Sujana, seorang advokat sekaligus kristolog yang hadir tengah-tengah kita. Sehat Prof ya? Saya yang duluan. Bukan beliau. Saya duluan. Saya duluan. Oh, Ustaz Nababan ya? Oh, maaf, saya ralat. Pertama narasumber kita adalah Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semuanya. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan at-thayyib linaquma bid-da'wati ila Allah ala basiratin wa bi kulli hikmatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini untuk menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah-hujjah yang benar, dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Alhamdulillah alladzi anzalal kutuba as-samawiyah 'alal anbiya'i wal mursalin. Fa'anzalat Taurata ala Musa wa anzalat Zabura ala Daud wa anzalal Injila ala Isa wa anzalal Qur'ana ala Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab-kitab samawi kepada para nabi dan para rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalamu jami'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-ahadus samad alladzi khalaqa adama biduni abin wa bila ummin wa khalaqa Isa min ummin bila abin wa naja Ibrahima min wasati an-niran. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang telah menciptakan Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ibu, dan juga menciptakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa bapa, dan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da.
Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah beliau. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Arimatea selaku penyelenggara dialog lintas agama pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2025. Yang saya hormati segenap panitia dan juga tuan rumah, dan yang kita muliakan para pembicara, baik dari pembicara Muslim maupun pembicara Kristen. Di samping kiri saya ada Profesor Dr. Egy Sujana. Di depan saya ada dua pembicara Kristen, Pendeta Morowali Yanto Matalu, PhD, dan juga Pendeta Dr. Moses Wibowo. Dan tidak lupa yang kita banggakan, Ustadz Adnan Fairuz selaku moderator kita yang sangat bijaksana dan yang sangat saya muliakan para hadirin yang hadir mengikuti dialog lintas agama di pagi hari ini. Alhamdulillah, bagi saya pribadi, dialog lintas agama yang seperti ini sudah yang kesekian kalinya. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, sepertinya ada dialog lintas agama pertama kali diadakan di Indonesia itu tahun 2004, yang diselenggarakan oleh Arimatea juga, yang waktu itu tempatnya di Asrama Haji Pondok Gede, dan salah seorang debator waktu itu saya pribadi dengan mengambil tema debat mu'allaf versus murtadin. Waktu itu ada 3 ustadz dan 3 pendeta, yang masing-masing ustadz ini mantan Kristen dan pendeta itu mantan Islam. Yang dengan debat tersebut membuat saya viral. Dari sekian pembicara, alhamdulillah saya paling viral waktu itu. Saya bersyukur kepada Allah, Pak Pendeta, dengan dialog itu membuat saya bisa keliling dunia memberikan ceramah sampai ke 4 benua. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Amerika, dan benua Eropa. Itu latar belakangnya adalah karena jasa Syekh Google dan juga Syekh YouTube. Nah, itu berjasa banget bagi ya memviralkan seseorang atau juga menghancurkan seseorang. Saya sangat menyambut baik program dialog lintas agama yang semacam ini, yang selama ini bagi masyarakat Indonesia masih dianggap tabu, dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan. Nanti akan terjadi debat kusir, akan provokatif, akan saling menghina. Oh, tidak seperti itu. Al-Quran yang menjadi pedoman mutlak kaum muslimin sangat melarang mengejek, menghina agama atau sembahan umat lain. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain, karena kalau kamu hina Tuhan dan agama mereka, mereka akan mengejek Tuhanmu lebih dahsyat lagi tanpa ilmu pengetahuan. Ini jelas aturan di dalam Al-Quran. Dan dialog ini juga merupakan perintah Al-Quran. Nah, dalam rangka tidak boleh menghina, menyerang agama lain, maka dialog itu, Pak Pendeta, dalam Islam, dalam Al-Quran,
dilarang kami berdialog dengan cara yang baik. Allah melarang umat Islam berdialog dengan cara yang baik. Lalu Allah perintahkan kami berdialog dengan cara yang terbaik. Jadi cara baik dilarang, apalagi cara jelek. Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 29, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Jangan kamu debat orang-orang ahli kitab terkecuali dengan cara yang terbaik. Jadi bukan cara baik. Allah melarang kita berdebat dengan cara yang baik, tapi perintahnya dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kita memilih kata-kata yang terbaik, kalimat yang terbaik, materi yang terbaik, yang tidak menyerang dan tidak menyinggung agama yang lain. Nah inilah di dalam agama Islam diatur betapa pentingnya itu dialog. Nah tema kita hari ini menarik, adalah tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Saudara, kalau kita bicara logika, agama Islam ini adalah agama yang sangat menghargai dan mengapresiasi yang namanya akal. Bahkan syarat beragama dalam Islam itu adalah orang yang berakal sehat. Sebab ladina liman la aklalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal. Jadi orang yang tidak punya akal tidak penting beragama. Maka semua perintah dalam Islam, terutama perintah dalam menjalankan ibadah, selalu disertakan syarat melaksanakan ibadah itu apa? Namanya akil balik. Harus sehat akalnya dan cukup umur. Jadi kalau ada orang belum sehat akalnya, katakan seperti anak-anak, dia tidak dibebankan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada anak kecil yang belum cukup umur meninggal, dia tidak ada pertanggungjawaban apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi kalau orang mau sholat, wajib syaratnya apa? Akil balik. Akil artinya berakal sehat. Berapa umur seseorang dianggap sudah cukup akalnya sehat? Ya sekitar 12 tahun ke atas. Jadi kalau kita bicara logika ini, tauhid dengan pendekatan logika, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi dalam diskusi kita ini. Demikian pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.